Ya, kita ketemu lagi dalam obrolan-obrolan santai tapi bermakna, melanjutkan percakapan-percakapan kami yang sudah biasa. Masih berempat gitu ya. Om Sebas, Om Jojo, dan Om Rai. Kita akan ngomong ini agak general lah. Berkaitan dengan mungkin situasi krisis yang dihadapi oleh negara ini. Lalu seberapa bisa sebetulnya pemerintahan Prabowo ini membawa Indonesia ini keluar dari krisis. Kira-kira begitu kan? Ada krisis ekonomi, krisis politik, ada krisis politik, krisis komunikasi juga, kan gitu ya. Dan krisis lapangan pekerjaan dan lain-lain. Dia malah ada PHK di mana-mana, yang sebenarnya diakibatkan salah satunya oleh apa yang disebut sebagai efisiensi itu, ya. Tapi, nah soal kita ini kan begini, pemerintah itu memperlihatkan atau menampilkan diri ini seolah-olah itu tidak ada krisis yang terjadi gitu. Nah, siapa yang mau mulai ini? Karena ini agak general, nanti dalam percakapan mungkin akan mengerucut kepada isu-isu tertentu. Gitu. Iya. Ya kalau ngomong krisis itu memang sebetulnya bukan cuma Indonesia yang mengalami krisis ya, tetapi ini fenomena global. Cuma apakah setiap negara itu bisa merespon krisis itu dengan tepat? Ya, itu sangat tergantung dari pengelolaan pemerintahan di daerah tertentu dan di negeri suatu negara, dan bagaimana pemerintah itu memberi kepastian hukum, kepastian dalam hal berinvestasi, kepastian atau stabilitas politik gitu. Itu faktor-faktor yang bisa memberi insentif untuk mendorong ekonomi di suatu negara itu bisa berjalan stabil, bahkan bisa bertumbuh gitu. Tetapi kalau situasi internal negara itu gagap merespon situasi krisis global ini, maka tentu ekonomi di dalam negerinya juga akan makin terperosok gitu. Dan saya kira Indonesia itu mengalami hal seperti itu hari ini. Kita lihat misalnya cerita tentang PHK itu makin hari makin bertambah. Ya, perusahaan yang tutup makin bertambah. Salah satu perusahaan yang terbaik di Asia Tenggara ya, tekstil, dengan jumlah buruh yang sangat besar gitu, itu harus tutup. Lalu kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan garment tekstil yang lain juga ikut ditutup gitu. Ini faktor. Lalu kemudian berikutnya fenomena di mana anjloknya harga saham. Itu kan sinyal gitu bahwa ada sesuatu nih, menunjukkan bahwa investor ini sedang mengalami keraguan, untuk tidak dikatakan sudah mulai kehilangan kepercayaan, begitu ya. Nah, lalu kemudian di sisi yang lain, sepertinya Pak Prabowo ini sedang berperang melawan korupsi, ya, mega korupsi yang terjadi di Pertamina, lalu kemudian di sejumlah BUMN. Pertanyaannya kemudian, apakah ini serius dilakukan perangnya itu serius atau tidak? Begitu. Nah, bukti keseriusan perang melawan korupsi kan begitu. Oh iya. Nah, apakah perang melawan korupsi ini serius dilakukan oleh pemerintahan Prabowo atau tidak? Kan begitu. Nah, lalu kemudian hal yang lain tentu saja bagaimana merespon situasi politik dan keamanan di dalam negeri yang kita ikuti.
hal-hal seperti itu semua ini kan dipantau semua secara global dan juga investor-investor yang ada di dalam negeri gitu. Sehingga kalau dibilang sekarang ini krisis ya memang kita ini sedang mengalami situasi itu gitu. Ya, tapi kan memang kita banyak sekali persoalan ya. Betul. Dan kelihatannya memang pemerintah agak gagap mau mengambil prioritas yang mana gitu ya. Tapi begini, apa sebetulnya faktor yang berpengaruh ya sehingga pemerintah ini agak gagap ya? Apakah memang secara ekonomi sulit gitu ya? Atau bisa juga secara politik memang kita belum pemerintah ini belum bisa bebas gitu ya, karena masih ya yang sering kita katakan itu tersandra oleh masa lalu gitu ya. Ini kan sudah 30 hari ya, dan pengaruh-pengaruh mungkin rejim lama itu masih cukup kuat ya. Maksud saya begini, gonjang-ganjing ini kan semua gonjang-ganjing nih. Dan ya kalau saya menilai gonjang-ganjing ini sebetulnya mendiskreditkan pemerintahan Prabowo. Misalnya Undang-Undang TNI, gitu ya. Undang-Undang TNI ini ya mungkin memang Prabowo mau juga, gitu ya. Tapi kontroversi publik itu kan dia tanggung juga sebagai beban pemerintahannya. Nah, saya dengar akhir-akhir ini nanti beberapa waktu kemudian juga akan muncul banyak soal ya terkait dengan anggota-anggota kabinet. Artinya apa? Yang mau saya bilang nanti mungkin ditanggapi oleh Rai sama Jojo juga. Pemerintah ini memang dibuat tidak bisa fokus ya. Ada satu kekuatan yang membuat pemerintah nggak bisa fokus untuk melakukan treatment dan solusi ya, mencari solusi terhadap problem-problem yang muncul ya, baik yang terjadi di masyarakat secara spontan gitu ya, atau juga hal-hal yang mereka produksi sendiri seperti undang-undang TNI. Nanti kan akan ada undang-undang kepolisian lagi. Ya. Saya kira ini akan menuai kontroversi yang sama gitu ya. Kalau saya berpikir begitu ya, memang dia nggak jadi Prabowo ini dibuat tidak fokus dengan sesuatu ya, karena ada secara laten mungkin mengganggu, sehingga yang selalu Rai bilang dia bolak-balik tuh. Ambil kebijakan, setelah ada reaksi balik lagi. Ini yang nggak jadi. Gimana, Rai? Ya, saya nggak masuk ke isu ekonominya ya, saya nggak terlalu paham. Jadi justru isu politiknya nih, kan Jadi, lo yang selalu bilang sandranya Jokowi kan? kan kalau kita baca di pemberitaan akhir-akhir ini, yang ada prediksi menurunnya jumlah pemudik kita tahun ini gitu. Ada ya diprediksi sekitar 24% tingkat penurunannya dibanding justru tahun lalu. Tahun lalu itu kan kita baru menghadapi Tahun lalu COVID. berapa angkanya? Saya nggak tahu. Soalnya saya pernah jadi siapa yang bicara itu ya? Itu pemudik sekarang ini 126 juta. Ya saya nggak tahu soal angkanya. Itu tinggi loh. Iya. 126 juta itu. Tapi tetap turun secara persentase. Nah, itu maksud Ya, saya mau bicara persentasenya, angkanya saya nggak. Iya. Saya udah terlalu tua ngapalin angka-angka juga. Jadi saya cuma ingatnya di angkanya ada sekitar 24% penurunannya. Penurunan. Dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi ya para analis ekonomi menyebut penurunan ini erat kaitannya dengan memang tingkat kemakmuran mereka, kesejahteraan gitu. Ya disebabkan tadi misalnya ada PHK itu kan. Kalau dulu mungkin orang masih berasa kalaupun mengeluarkan uang kan besok bisa diganti gitu. Kan hari ini nggak bisa lagi mereka mengatakan hari keluarkan uang besok ada gantinya, sulit karena mereka dalam kondisi sudah di PHK. Jadi kalau ada 24% penurunan angka mudik itu kan ekonomi kita dengan sendirinya juga turun. Ya. Karena perputaran dengan sendirinya nggak terjadi kan. Baik pembelian tiket atau uang kota ke desa gitu kan. Ya macam-macam lah, efek dari mudik itu kan besar sekali kan. Betul. Efek ekonominya ya. Ya.
Tapi kalau sampai 24% dia turun, itu artinya efek ekonomi Perputaran uang di daerah dengan- juga dengan berturun. sendirinya. Itu uang kota yang ke desa itu juga dengan sendirinya menurun dan sebagainya. Nah, apa yang kondisinya nggak ada COVID seperti dahulu, nggak ada larangan untuk Anda bepergian ke sana kemari gitu. Ya satu-satunya alasan mengapa orang nggak mudik itu ya karena memang nggak punya uang. Gitu, atau uang yang di tangannya dipergunakan untuk kepentingan lain yang dianggap berorientasi untuk masa depan kan gitu. Nah jadi kalau tadi Sebas mengatakan kondisi ekonomi kita tidak baik ya kalau dari aspek ini memang kelihatan bahwa ekonomi sedang tidak baik sehingga angka angka mudik juga berkurang. Tapi kalau kita dengar juga misalnya dari pedagang-pedagang lah umumnya gitu, itu juga mengatakan yang sama. Omset penjualan mereka juga berkurang. Ya, perbandingannya dengan Lebaran yang lalu. Tentu saja, nggak Bukan mungkin yang kita sekarang. membandingkannya dengan tahun depan ya. Kita membandingkan dengan masa lalu. Ya karena ada banyak yang mengatakan begini, Lebaran bulan puasa ini justru menggeliatkan ekonomi sudah Iya, pasti iya, gitu iya. ya. Tapi karena orang Iya. kan Iya, beli menggeliatkan tapi daya ekonomi, belinya sebenarnya dibanding dengan tapi yang dibanding tahun yang lalu nggak sehebat yang sekarang gitu. Justru ketika COVID-nya makin jauh, dulu itu kan turun karena ada COVID macam-macam. Iya, iya. Gitu. Tapi sekarang COVID nggak ada, ini nggak ada gitu, dan ternyata turunnya drastis sampai 24 ya, 24 sampai 25% gitu. Ekonomi yang katakanlah UMKM macam-macam juga mengalami hal yang sama, mengalami yaitu penurunan omset. Dulu orang menganggap misalnya kalau udah menjelang hari H macam-macam itu penjualan akan makin tinggi dan seterusnya, kenyataannya nggak sebesar yang dibayangkan. Gitu. Artinya daya beli dan masyarakat kita mulailah menurun ya, lumayan signifikan tuh gitu. Nah kalau ditanya apa sih faktornya, saya nggak tahu kalau penjelasannya ekonomi gitu. Tapi kalau penjelasannya politik, saya kira semua orang merasa bahwa nggak ada yang bisa dipegang nih sekarang gitu loh kira-kira tuh. Ya kan? Iya gitu. Dari pemerintahnya sampai ke pembantu-pembantunya. Para pembantunya kelihatan saling berbeda pendapat di depan masyarakat gitu. Lalu janjinya tinggi-tinggi, tapi realisasinya sebetulnya nggak kelihatan di lapangan gitu. Misalnya soal pemberian THR kepada ojek online gitu kan, yang katanya bisa sampai 1 juta per per ojek gitu. Apa itu di lapangan seperti apa kita nggak tahu juga kenyataannya. Gitu. Ya kelihatannya sampai sekarang belum Nah ada itu dia realisasinya. kan. Sudah ada kesaksian dari itu. Oh, sudah. Menerima. Pengendara itu. Menerima. Ya, menerima itunya 50.000 Oh gitu. begitu. Yang Itu dia satu kali jalan sudah. Iya, padahal yang diumumkan itu kan hampir mencapai angka 1 juta kan. Iya, Orang iya, dan sebagainya. Kenyataannya dapatnya, ya kalau tadi itu benar ya, seperti kesaksian itu cuma dapat 50, mungkin dari 100 dan sebagainya gitu. Jadi ya belum lagi bolak-balik pernyataan para menteri dan sebagainya gitu. Gaya hidup menteri juga yang nggak bisa dikurangi gitu ya. Dan sebagainya, termasuk saya MBG yang belum tentu memberikan efek ekonomi gitu ya, bahkan boleh jadi ya saya nggak tahu persis, nanti mungkin Sebas bisa menjelaskannya, kalau proses pembayaran yang tidak langsung itu juga mungkin mengakibatkan para peserta di dalam pembuatan MBG ini agak kesulitan gitu loh, Yang menyiapkan makanan ini. memutarkan Iya. karena mereka Ya belum harus ada yang dibayar katanya. Kan? makanya karena mereka harus bayar beli bahan banyak sekali, mahal gitu, sementara mungkin transferannya bisa 2 minggu 3 minggu setelah mengeluarkan uang. Nah apalagi belum ada dan sebagainya. Jadi intinya adalah ada semacam kepercayaan yang menurun kepada pemerintahan yang sekarang, dan begitu juga dengan pihak asing. IHSG itu kan menunjukkan kepada kita kan, jangankan IHSG kan, begitu Danantara diumumkan dibentuk, itu bukannya meningkatkan perekonomian Indonesia gitu, atau menaikkan kurs rupiah kita rupiah. kepada Justru menimbulkan sentimen negatif. Meskipun Tony Blair dan siapa itu yang dan sebagainya. diajak masuk ke situ Lalu kan. diumumkanlah soal IHSG kita turun gitu kan, lalu diumumkanlah struktur pengurus Danantara gitu, juga responnya negatif. Dan nyambung aku ya.
kemarin tuh rupiah kita kan 16.600 ya kemarin. Hari ini terkoreksi sedikit lah. Jadi kurang 200 rupiah lagi kan rupiah kita menuju 98 kan, hampir sama gitu. Dan tadi fenomena yang diceritakan oleh Pak Sebas dan Pak Ray itu ada 2 krisis yang ada di depan kita sekarang. Yang fenomenanya sudah kita rasakan. Pertama, krisis ekonomi dengan indikator-indikator tadi, mudik dan lain-lain ya, daya beli dan lain-lain. Kemudian yang kedua, krisis politik ya. Hari ini mahasiswa masih melakukan aksi ya di berbagai daerah. Ada krisis politik. Dan yang paling bahaya dari krisis ekonomi dan politik itu dampaknya adalah krisis legitimasi. Nah, krisis legitimasi. Dalam 3 tahun terakhir ini sudah ada 2 pemerintahan yang jatuh karena krisis politik dan krisis ekonomi. Pertama Bangladesh, kedua Sri Lanka, ya. Ketiga itu Suriah, Bashir al-Assad, ya. Tentu dengan varian dan kompleksitas persoalan di masing-masing negara, tetapi prinsipnya krisis politik dan krisis ekonomi itu berpadu menjadi satu, kemudian pemerintah mengalami krisis kepercayaan. Itu sih nggak usah ke Suriah sama 98 juga persoalan kita ya itu gitu. Iya, ekonomi. Iya, artinya ada fenomena itu menurun. Dan Indonesia harus berhati-hati. Iya, politik ibaratnya menurun. kalau tetangga kiri kanan kita rumahnya kebakaran ya kita harus khawatir gitu kan, harus mengantisipasi itu gitu loh. Karena itu fenomena di beberapa negara, Bangladesh, Sri Lanka, Syria, kemudian dan itu yang menurut saya harus segera diantisipasi. Saya tidak punya formula seperti apa seharusnya Prabowo mengantisipasi ini. Banyak orang-orang pintar dan jenius yang dibayar Prabowo untuk mencari formula dan konsep itu kan. Kita tidak dalam kapasitas. Kalau saya kan mengatakan, saya melihatnya ini soal orang mulai tidak percaya pada tata kelola pemerintahannya Pak Prabowo. Yang tadi disebutkan oleh Bung Jerry, saya sering menyebut ini seperti pemerintahan yang bolak-balik gitu. Dalam bahasa yang lain saya menyebut manajemennya Pak Prabowo ini manajemen meletup-letup istilah saya tuh. Jadi kepikiran Pak Prabowo dalam 1 jam diomongin, dijadiin gitu-gitu loh. Kepikirin lagi, dijadiin, ngomongin, ribut lagi orang publik, balik lagi dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada semacam skenario panjang yang dipikirkan secara matang untuk menuju satu pencapaian itu, bukan pencapaian tapi menuju perwujudan itu gitu. Dan antara misalnya siapa yang pernah menduga itu akan dibuat, kan muncul begitu aja kan. Revisi undang-undang TNI tiba-tiba keluar dan sebagainya. Dan istilah saya sekarang ini, Pak Prabowo ini sekarang ini kelihatan dalam 100 hari ini mewujudkan mimpi-mimpinya masa lalu gitu loh. Yang belum tentu itu relevan dengan masa depan kita gitu. Salah satunya adalah soal, kalau di luar dan antara lah, saya nggak terlalu menguasainya kan. Tapi soal RUU TNI, ini kan mimpi Pak Prabowo dari dulu untuk kembali membawa TNI ke ruang sipil yang lebih luas kan. Diwujudkan dengan segala kontroversinya, bahkan sampai hari ini kita mendengar gerakan mahasiswanya belum juga berhenti gitu. Ini juga di luar dugaan saya, bahwa gerakan mahasiswa itu sudah hampir dari seminggu nggak berhenti nih demo-demonya gitu. Karena kelihatan fenomenanya nih, gerakan mahasiswa kita ini dalam 5 tahun terakhir dua hari hebat gitu ya demonya, setelah itu berbulan-bulan hilang gitu. Jawa Timur, Surabaya, Malang, Kediri, Jember masih aksi. Nah itu dia. Dan ketika kita diskusi begini di DPR juga masih terjadi demonstrasi sampai malam dan sebagainya gitu. Salah satu alasannya mengapa pemerintah saat itu mendorong RUU ini segera ditetapkan, karena mereka menganggap aksi-aksi mahasiswa di bulan Ramadan itu kemungkinan akan tidak banyak lah karena ada Ramadan. Kenyataannya enggak gitu, panjang terus gitu. Nah yang menarik Bung Sebas, saya kan sama Jerry kemarin nonton sepak bola itu. Indonesia sama Bahrain kan. Gitu ya. Di GBK ya. Gitu. Menang 1-0. Kan seperti biasa tradisinya di
Selesai pertandingan. Selesai pertandingan tuh akan ada nyanyi bersama itu kan. Oh iya betul. Nah, baru orang bubar. Ya, sebelum itu ternyata Pak Prabowo turun tuh ke bawah. Ya. Ke Mau lapangan. menyelami para pemain dan official. Yang menarik bagi saya, biasanya kalau presiden salamin pemain itu orang tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh, ini hampir tidak kita mendengar. Ya mungkin Pastinya ada riuh gitu ya. Riuh lah. Satu stadion itu karena Ini presiden. enggak. Ya. Oh enggak ya? Nah, Justru Ini objektif nggak ini? objektif karena saya ada di lokasi. Oh begitu ya? ada Memang tidak sekencang ini ya, sekencang yel-yel waktu pemain main ya. ya. Tapi terdengar. Ya. Apa? Artinya apa? Ada Apa yang terdengar itu apa? Oh gitu ya. Jadi ada sebagian penonton nggak suka gitu ya, atau tidak bisa menerima gitu ya. Jadi intinya ada Ya, ada terdengar ketidakpercayaan, sedikit mungkin tidak teriakan suka. hu itu, tapi tepuk tangan yang hampir Nggak nggak ada. terdengar itu loh yang Nggak menarik ada. bagi saya. Nggak gitu. ada tepuk tangan. memang. Ya, Ya, gitu. tepuk tangan. Itu nggak biasanya nggak lazim tuh. Biasanya kalau ya. ada presidennya turun, kebanggaan kita Betul. juga. Artinya orang Meningkat. sudah nggak suka kalau pemerintah mempolitisir olahraga ya. Bukan itu saja, itu menurut saja. saya. Lebih Atau apa? lebih dari sekedar itu, Iya, ini- yang menunjukkan apa yang saya sebutkan tadi, muncul sikap Ketidakpercayaan itu ketidakpercayaan. Oke. Oh. Gitu yang Ya, makin tidak percaya. dan itu yang umumnya tidak percaya ini di generasi Gen Z ini, iya kan, dan juga generasi milenialnya lah gitu, kan itu mahasiswa yang sekarang kan. Anda mau jelaskan bagaimanapun undang-undang TNI itu sekarang mereka tetap tidak bisa menerimanya gitu. Ini kira-kira. berkaitan dengan ini, nyambung berkaitan dengan kepercayaan itu, saya sih melihat ada beberapa isu ya, yang kalau tidak dikelola dengan baik oleh Pak Prabowo sekarang, itu tingkat kepercayaan itu akan terus menurun. Ya, yang pertama itu begitu Pak Prabowo dilantik, dia langsung bikin gebrakan, namanya gerakan efisiensi itu. Dan itu gerakannya lumayan. Kalau dihitung dananya terkumpul itu 300 triliun lebih. Ya. 306 triliun. Ya, yang itu tahap pertama kan. Itu efisiensi tahap pertama. Dan konon efisiensi ini akan dilakukan 3 tahap, akan mencapai 750 triliun. Ini kan sebuah langkah yang sangat ekstrim dan orang menunggu sebetulnya kelanjutan dari langkah itu, lalu setelah itu apa? Kan begitu. Hari ini orang mulai bertanya, ini langkah efisiensi yang kemarin itu sudah sampai di mana? Kan begitu. Lalu pertanyaan berikutnya, dananya kemana? Ya, itu Kan menurut saya lebih menarik. Itu Dibuat apa? Orang sekarang bertanya, digunakan dananya itu untuk kemana? apa? Dalam situasi seperti ini. Jadi kalau ini tidak, maksudnya kalau nanti ini hilang begitu saja, isu soal efisiensi ini, nggak ada kejelasannya, maka langkah apapun, gebrakan apapun yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo, orang nggak percaya lagi, itu satu. Lalu yang kedua, ini soal upaya pemberantasan korupsi yang Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa saya diancam oleh para koruptor-koruptor itu dan saya tidak akan mundur satu langkah pun. Ini kan sebuah pernyataan yang sangat heroik kan, dan biasanya Dahsyat. selalu heroik kan. jadi Sehingga disebut singa podium. Nah, saya tidak takut, ya, saya takut kepada ibu-ibu, tapi kepada, ini kan sebuah pernyataan yang luar biasa, tetapi yang kita tunggu sebetulnya, ini pemberantasan korupsi ini betul-betul memang ingin memberantas korupsi, karena dari riset-riset yang dilakukan, ternyata potensi korupsi di berbagai bidang itu luar biasa besarnya. Nah pertanyaannya, nggak usah yang lain jauh-jauh dulu. Pertamina yang sekarang ini 193 triliun. Dan menurut hitungan kami masih ada lagi sekitar 1.500 triliun. Yang kalau Pak Prabowo serius beresin itu, maka mestinya negara ini itu sudah bisa melangkah lebih jauh dan ya kan. Jadi ditambah lagi dengan dana efisiensi itu mestinya lompatannya itu luar biasa.
ini pertanyaannya perang ini sungguhan terhadap korupsi atau ini hanya omon-omon aja? Nah, kalau ini nanti hanya sekedar omon-omon aja, lagi-lagi tingkat kepercayaan terhadap Pak Prabowo ini kalau akan pemberantasan korupsinya mungkin lah ya. ya, Tapi nggak menyentuh ke akar persoalannya. ya itu dia. Itu Kalau ini persoalannya. hanya cari korban, beberapa korban, Ya. lalu kemudian Yang- itu hanya strategi untuk yang- mengganti pemain Betul. saja. Itu Yang kan- paling panjang itu kan adalah soal apa namanya bambu di Tangerang Selatan, Oh, di iya, Tangerang iya, itu iya. kan. Pagar laut. Itu cuma kepala desa. Ya itu dia. Yang menariknya adalah orang yang sudah disebutkan punya kepemilikan lahan yang tidak legal, ternyata diteliti lagi legal juga. Semuanya lagi. Dan Ini itu yang saya sebutkan tadi. bongkar pakai tank gitu ya. Iya. Korbannya kepala desa. Iya. Ya, dan Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Sebas, apakah ini sungguhan atau omong-omong? Ya, itu dia. Itu yang saya Itu yang sebut tadi saya tadi, bilang. yang membuat kepercayaan itu menjadi Menjadi tergerus. Nah itu isu yang ketiga. Tadi baru 2. Isu yang ketiga itu soal Danantara. Ya, ini isu Danantara ini kan sesuatu mimpi yang sangat besar oleh Pak Prabowo yang apa namanya Kita juga nggak tahu mimpinya di mana, tiba-tiba muncul. dan gitu ya. dan mimpi itu kan konon katanya itu mimpi cita-cita bapaknya dulu, kan begitu. Ya, maksudnya Dan- berarti mimpi didatangi bapaknya lagi untuk mengatakan dulu ada cita-cita dulu. Paling tidak kan Pak Hasim itu sudah secara jujur mengatakan bahwa itu bapak Ya. saya dulu ngomong. Dan Pak Prabowo juga pernah mengatakan dalam suatu Ya betul. forum terbuka Itu ya. bahwa ini memang paling tidak itu. Tapi persoalannya bukan soal ide bapaknya atau tidak. Tetapi banyak orang yang mulai mempertanyakan sebetulnya ide di balik Danantara ini. Gitu. Iya, karena setelah Ya kan? dibentuk berhenti ya. Lalu kemudian ya BUMN kita yang hampir semuanya bermasalah ini, lalu kemudian nanti dibentuk super holding yang namanya Danantara ini. Kalau ini ternyata bermasalah, ini kan jadi persoalan yang sangat serius gitu. Nah, kalau ide besar ini kemudian semuanya hanya omon-omon, nggak ada yang direalisasikan, lalu kemudian tidak ada efeknya bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, itu kan kepercayaan itu akan makin terjun bebas. Tetapi anehnya pembantu-pembantu presiden itu semua ceritanya yang enak-enak semua. Nah, Ini yang berbahaya menurut saya. Ini yang berbahaya. Itu. Maksud saya begini, kita mulai dengan sejauh apa ya, krisis ini kan sebetulnya real dirasakan masyarakat. Tapi tadi saya bilang kok pemerintah ini menampilkan dirinya di publik itu seolah-olah tidak sedang krisis kita ini loh. Gitu loh. Ini apakah bagian dari strategi komunikasi? itu hampir boleh disebutlah hampir banyak pemerintahan melakukan itu. Ya kan? Ya, tapi real orang mengalami itu. Iya. Jadi nggak ada lah kepala negara yang tiba-tiba mengatakan kita krisis ya kan nggak lah itu. Tapi paling tidak. Iya itu ada makanya secara makanya tunggu dulu. Oleh karena itu saya mau ngomong ini gitu loh maksudnya. Nah oleh karena itu persoalannya menurut saya bukan persoalan mereka nggak ngakui ini krisis gitu, tapi cara mereka menggambarkan tidak krisis itu yang berlebihan, yang nggak sesuai sebetulnya dengan realitas yang dialami oleh publik gitu. Betul. Misalnya yang menyebut IHSG kita kan masih lebih baik dari Timur Leste, kan jadi lelucon bagi orang gitu loh kira-kira. Iya, ya kayak gitu-gitu loh misalnya kan, dan sebagainya. Jadi sebetulnya respon pemerintah untuk tidak menyatakan kita sedang dalam krisis itu watak pemerintah di banyak tempat gitu. Ya. Cuman cara pemerintah kita menjelaskan bahwa kita itu tidak dalam kondisi krisis itu yang mungkin disebut norak gitu loh, Bukan Bang. untuk meyakinkan, malah makin Malah membuat sebaliknya blunder itu gitu loh, Bang. Menambah bahwa seolah-olah cara mereka itu ngadapinya kita masih hidup seperti nggak punya
handphone gitu loh, nggak ada Android gitu ya, yang semua orang bisa mengakses, Bisa mengecek gitu ya. mengecek macam-macam dan sebagainya gitu. Dan mereka Nah. seolah yakin kalau ngomong begitu masyarakat Mereka akan paham diikuti ya kan dan sebagainya. Dan masih menggunakan pola seperti yang dipergunakan oleh Pak Jokowi yang lalu, pakai buzzer aja, ya dorong pakai buzzer gitu. Kalau aja. misalnya Setelah itu survei. ya kalau setelah itu survei gitu ya, dan pemerintah sebentar Jo, kalau terkait misalnya dengan yang kemarin itu kan, sekarang kita misalnya melihat nih mulai serangan ke Tempo yang menyebut bahwa datangnya kiriman kepala babi itu adalah skenario sendiri, buat sendiri kayak gitu-gitu. Jadi caranya itu polanya masih yang lalu di saat kecerdasan publiknya makin meningkat gitu loh kira-kira gitu. Iya. Gini, jadi menurutku pemerintah mungkin ya tidak harus mendeklar bahwa kita sedang krisis, tetapi setidaknya pemerintah bisa menyampaikan bahwa kita masih punya pengharapan. Dan pengharapan-pengharapan itu tentunya harus didasarkan pada indikator-indikator. Kita masih punya indikator A, indikator B, indikator C, dan seterusnya. Berdasarkan itu, kita masih berpengharapan. Indikatornya tadi lebih hebat dari Nah, Timor Leste. Karena itu maka pemerintah juga Soalnya harus Jo, merumuskan indikator sendiri. soalnya yang kau mau sebutkan, mau ditunjukkan indikator itu Nggak ada. merosot semua gitu loh Pak. Apa yang mau ditunjukkan? Dolar turun misalnya begitu. Pengangguran makin meningkat ya kan. Daya jual, daya beli turun ya. Nah, karena investor nggak ada yang mau masuk. Karena ya kan? itu bahayanya kita akan Sebagainya. berangkat kepada statement awalku tadi bahwa kita akan mengalami krisis legitimasi dan itu bisa meruntuhkan ya. sebuah pemerintahan. Mungkin karena itulah Ya, itu saya dia. maunya, karena tidak ada yang memang bisa ditonjolkan sekarang dalam penelitian real, Ya. maka dibuatlah ini bahasa-bahasa simbolik itu. Bahkan untuk berharap saja pun kita sudah tidak mungkin lagi ya. Gitu. Jangan Pak Sebas. Jangan. Katanya indikatornya nggak ada tadi. Harapannya harus tetap ada. Dan memang pemerintah mesti menunjukkan sikap yang optimis, tapi mesti realistis Ya. dan juga bangun argumentasi yang logis gitu. Di lain segi itu kan. Kalau kondisi kita seperti yang sekarang ini, tapi pejabat-pejabat negara kita yang nggak turun standar gitu loh. Oh iya, standar kemewahannya masih tetap sama. Padahal sudah efisiensi itu ya. Padahal Iya, efisiensi. Oke. Kan, Dan itu juga sebagainya. yang menimbulkan kebingungan publik kan. Dan katanya efisiensi, tapi kok pejabat tidak. yang terbaru ini Ada yang terbaru. perbicaraannya Pak Prabowo. Tolong efisienkan BUMN itu. Pemilihan komisaris lebih baik diefektifkan. Tiba-tiba bertambah lagi komisarisnya. Varian lah. Nambah orang. Kan gitu. Nggak, itu maksud saya. Artinya soal efisiensi ini juga jadi pertaruhan kepercayaan publik gitu. Karena spirit efisiensi itu kan tinggi betul ya dipublikasikan. Sementara publik juga melihat kabinet gemuk. Nah, sekarang kegemukan itu makin bertambah dengan nanti rekrutmen BUMN gitu ya. Komisaris-komisaris. Coba kalau kemarin misalnya red nggak usah ada lagi red begitu. Pemborosan kok nggak jelas. Itu bukan efisiensi itu. Pakai red ya. efisiensi, oke. Itu untuk membuat kultur militerisme merasuk ke dalam kepala orang dan sebagainya. Oke. Ya, jadi ya percakapan kita ini kita harus tegaskan ya, ini tidak sedang menghilangkan harapan sebetulnya publik ya, tapi kita ingin pemerintah ini lebih realistis gitu ya dan punya empati dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dan dialami oleh publik ya. Dan narasi-narasi yang dibangun itu sebaiknya narasi yang memberi harapan dan memberi semangat kepada orang untuk punya harapan terkait dengan Indonesia emas Dan bangun argumentasi yang logis. dan bangun argumentasi yang logis gitu ya, tidak meremehkan persoalan gitu ya. Supaya apa? Indonesia atau tagline Indonesia gelap itu ya tidak terwujud sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa gitu. Ada seberkas sinar lah minimal. Iya, jadi Kayak kita ini lagunya siapa tuh? sedang memberi sedikit terang Ya. dari kegelapan Indonesia yang sudah mungkin mulai terbayang, dan kita berharap publik juga memahami situasi ini. Gitu. Nah, saya kira kita selesaikan dulu, gitu ya, karena kalau kita teruskan kita akan makin gelap.
Sampai bertemu dengan di edisi berikutnya. Terima kasih.